Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adri Ismail dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan nama-nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran beserta dengan kelebihannya. Yang pertama, lalat. Lalat, serangga ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 73. Lalat memiliki kepandaian merubah arah secara cepat saat terbang. Oleh karena itu, begitu sulit menebak arah terbang lalat. Kemampuan terbangnya sangat ajaib. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dalam melakukan manuver, lalat bisa secara tiba-tiba mengubah arah ke segala penjuru tanpa mengurangi kecepatan terbangnya. Yang kedua, kuda. Kuda disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Adiyat. Kuda adalah binatang yang gesit, lincah, dan tangguh untuk menjelajahi berbagai medan di permukaan bumi ini. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Sementara bentuk lekuk tubuhnya yang proporsional sangat nyaman untuk dikendarai. Bahkan, menurut penelitian, dapat memberi efek bagus bagi kesehatan punggung penunggangnya. Yang ketiga, ada burung hudhud. Burung ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml. Burung hudhud memiliki kemampuan fisik dan daya ingat jelajah yang mumpuni untuk melayang angkasa bermil-mil jauhnya dengan sistem navigasi canggih agar tidak tersesat dan bisa kembali dengan selamat. Keempat, lebah. Disebutkan dalam surat An-Nahl. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan permisalan sebagai orang saleh, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Dalam Al-Quran, nama lebah dijadikan nama sebuah surat, yakni surat An-Nahl. Dalam surat ini Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah menaatinya. Yang kelima, ada keledai. Disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keledai sebagai lambang kebodohan. Oleh karena itu, manusia harus mengambil pelajaran agar tidak memiliki sikap hidup seperti keledai. Namun demikian, keledai juga diberikan kelebihan. Keju dari susu keledai dari peternakan Serbia disebut-sebut merupakan yang termahal di dunia. Konon, Ratu Cleopatra juga dikabarkan menggunakan susu kedelai untuk merawat keindahan kulitnya. Demikian 5 hewan yang disebutkan dalam Al-Quran beserta kelebihannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiana Elvina dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan yang ada di dalam Al-Quran beserta dengan keistimewaannya. Dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran, banyak disebutkan nama-nama binatang, baik binatang bertulang belakang maupun binatang yang tanpa tulang belakang, dari yang berukuran kecil sampai dengan yang berukuran besar. Nama-nama binatang tersebut diyakini umat Islam disebutkan sebagai bahan pelajaran untuk kebaikan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Seiring kemajuan zaman, banyak ilmuwan yang meneliti binatang yang disebut dalam Al-Quran dan menemukan banyak keistimewaan pada binatang tersebut. Berikut nama-nama binatang yang disebutkan di dalam Al-Quran beserta dengan keistimewaannya. Yang pertama, unta. Binatang yang dijuluki kendaraan padang pasir ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Keistimewaan unta ialah didesain bertahan hidup di cuaca yang ekstrim di padang pasir. Ketika badai pasir menerpa, kelopak matanya yang transparan dijadikannya tempat bisa mengamati keadaan sekitar walaupun matanya tertutup.
Hidungnya pun didesain memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernapasannya. Kemampuannya meminum air hingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat dan persediaan lemak di pundaknya hingga 40 kg, menjadikannya mampu bertahan hidup dalam hari dalam suhu 50 derajat Celcius. Yang kedua, kuda. Disebut dalam Al-Quran surah Al-Adiyat. Kuda adalah binatang yang gesit, licin, dan tangguh untuk menjalani berbagai medan di permukaan bumi ini. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berlimbang untuk menompang ketika dia berlari cepat, agar tidak mudah terjerebat. Sementara bentuk lekuk tubuhnya yang proporsional sangat nyaman untuk dikendarai, memberi efek bagus. Yang ketiga, laba-laba. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 41, sebuah fakta mengejutkan diungkapkan oleh ilmuwan modern. Benang laba-laba yang tampak rapuh itu ternyata lebih kuat dari baja sekalipun. Sekian video dari saya mengenai kedahsyatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan binatang yang ada di dalam Al-Quran beserta dengan keistimewaannya.